Shalom, selamat pagi. Kembali lagi di Renungan Harian Toraya edisi Senin 1 Maret 2021. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Namun sebelum itu kita minta pertolongan, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Tuhan memberikan kami lagi hari ini kesempatan untuk bangun dan menikmati hari baru karunia Tuhan. Sebelum kami beraktivitas ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya firman ini menjadi kekuatan kami dalam melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan ku katakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadamu. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan.
Tuhan untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunan itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Amin. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa menunggu adalah salah satu pekerjaan yang paling membosankan. Dan ketika kita sudah memperoleh sesuatu yang kita nanti-nantikan, apa yang kita tunggu-tunggu, tentu sangat sulit untuk melepaskannya. Misalnya saja penantian dalam mencari atau mendapatkan sebuah pekerjaan, mendapatkan atau menemukan pasangan hidup. Dan ketika kita sudah mendapatkan itu, tentu sulit bagi kita untuk melepaskannya. Demikianlah Abraham. Ketika Tuhan meminta Ishak anaknya, seperti yang dikatakan dalam ayat 2, dikatakan bahwa firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ia ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran yang pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Umur Abraham 70 tahun ketika Tuhan memanggilnya keluar dari tanahnya, meninggalkan keluarganya. Itu bisa kita lihat di Kejadian 12 ayat 4. Dan janji Tuhan kepada Abraham bahwa ia akan menjadi satu bangsa yang besar dan namanya akan masyhur. Lalu Ishak lahir setelah Abraham mencapai umur 100 tahun. Setelah Ishak dewasa, Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang ia sudah tunggu selama 25 tahun lamanya. Dan dalam masa penantian janji Allah untuk sebuah keturunan bagi Abraham, ia mendapat ejekan atau hinaan karena Abraham tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak. Dari sinilah kita bisa melihat bagaimana Abraham tidak menuruti keinginan hatinya, walaupun anak yang ia kasihi Tuhan minta untuk dipersembahkan, tetapi Abraham lebih mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Karena sikap Abraham ini, sehingga Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah dan menjanjikan keturunan yang sangat banyak seperti pasir dan bintang di langit. Abraham tidak menolak perintah Tuhan sekalipun
Tuhan meminta Ishak anak tunggal Abraham untuk dipersembahkan, sebab Abraham tahu bahwa dari Tuhanlah segala asal kebaikan, pengasihan, dan juga keselamatan. Mari kita terus berpegang kepada perintah Tuhan. Mari kita terus menaati perintah Tuhan, karena melalui perintah Tuhan kita semakin dikuatkan untuk menjalani hidup ini. Roh Kudus menolong kita untuk semakin kuat dan mampu dalam melakukan segala perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya menjadi kekuatan baru bagi kami untuk melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Kami berdoa supaya apapun yang kami kerjakan hari ini, apapun yang kami lakukan, boleh kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami. Kau berkati semua pekerjaan warga jemaat-Mu, kiranya pun yang dikerjakan semua boleh berjalan dengan baik. Dan juga kami mohon kesehatan ya Tuhan, terlebih khusus perlindungan supaya kami boleh terhindar dari COVID-19. Berikan kami daya tahan tubuh yang baik supaya kami boleh terhindar dari penyakit ini. Terlebih mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk melaksanakan perintah yang Tuhan berikan kepada kami, supaya melalui itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa dalam surga, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kami dalam menjalani kehidupan kami. Inilah doa kami siap menjalani hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, demikianlah renungan harian Toraja pada hari ini, Senin 1 Maret 2021. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, dan tetap laksanakan protokol kesehatan. Tuhan dimuliakan.